Kota Kendari. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah dengarkan 3 pasangan calon memaparkan visi misi, lalu menjawab pertanyaan yang sudah memang dihimpun oleh tim panelis dan baru saja diberikan oleh KPU kepada saya selaku moderator malam hari ini. Dan kini kita akan memasuki ke segmen Tanya Jawab Sanggah, di mana nanti beberapa pasangan calon ini akan memberikan pertanyaan dalam kurun waktu tertentu yang sudah kami tentukan, dan yang akan menjawab juga sudah kami tentukan kurun waktunya. Sudah hadir di sini timer untuk memberikan guidance tentunya untuk pada semua hadirin yang sudah hadir di Grand Clarendon Hotel dan juga tentunya pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktunya Bapak-Bapak, pertanyaannya 1 menit ya. Nanti Anda akan menanggapi, saya akan berikan waktu 1,5 menit. Oke, pertanyaan pertama sekarang dimohon tenang semua hadirin di sini. 1 menit, monggo. Kita tahu bahwa sekarang era transparansi, Indonesia ke depan 2020-2030 ada namanya bonus demografi. Bagaimana Anda menyahuti persoalan tersebut untuk menyelesaikan kondisi di daerah kita di Kendari ini? Terima kasih. Iya. Baik, itu dia, silahkan timer diberhentikan. Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. 1,5 menit kami mulai dari sekarang, silahkan. Iya, baik, terima kasih. Berbicara tentang masalah bonus demografi ini tentu berbicara mengenai masalah kependudukan. Nah, bonus demografi tentu berbicara tentang kategori atau kelompok usia yang sudah tidak produktif lagi. Boleh dibilang kalau dalam kelompok kami, dalam visi misi yang kami susun adalah usia yang lebih dari 55 tahun. Maka kemudian untuk usia atau kategori tersebut kami anggap sudah tidak produktif, maka yang akan kami laksanakan dalam program-program ke depan adalah lebih banyak kepada program jaminan sosial lanjut usia. Jadi seperti itu. Oke, dirasa cukup. Anda memiliki sekarang waktu 1,5 menit untuk menanggapi. Sebentar. Saya kira yang perlu kita siapkan selaku pemerintah daerah adalah SDM-nya. Karena bagaimanapun yang namanya infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, itu kita harus benahi. Olehnya itu kalau pasangan Rasak Haris ke depan, semua itu sudah menyiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh pemerintah Kota Kendari itu. Nah, saya yakin dan percaya kalau SDM-nya bagus, maka semua permasalahan ini kita akan selesaikan bersama. Nah, olehnya itu bagi kami adalah mempersiapkan sumber daya manusianya. Karena ini bagian dari ancaman sekaligus peluang untuk bagi kita di Kota Kendari ini. 10 kecamatan, 64 kelurahan, kita akan benahi secara menyeluruh. Itulah yang kami punyai, bagaimana sebetulnya menerjemahkan visi misi Rasak Haris ke depan. Terima kasih. Kesempatan terakhir, 1 menit saya berikan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi pernyataan dan juga pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa kami dalam program yang telah kami susun untuk mengatasi masalah kependudukan, masalah pengangguran, serta masalah kemiskinan, kami telah membagi ke dalam 3 kategori kelompok. Kelompok yang pertama adalah usia di bawah 15 tahun atau usia yang sama sekali belum produktif, belum bisa bekerja. Maka kemudian treatment yang akan kami laksanakan adalah memberikan pendidikan kepada mereka sampai dengan sekolah lanjut tingkat pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah usia antara 15 sampai 55 tahun. Inilah yang menjadi fokus perhatian kami ke depan. Karena apa? Bagi mereka di antara usia ini sangat banyak penduduk yang ada di Kota Kendari yang memiliki naluri usaha, yang memiliki naluri bisnis, maka kemudian kami akan berikan bantuan modal untuk membuka usaha. Tidak hanya itu, bagi mereka juga yang ingin menjadi tenaga kerja, maka kami berikan kesempatan kerja lebih besar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berkala sebanyak 1 kali setiap bulannya gratis. Yang lebih dari 55 tahun kami anggap tidak produktif, habis. maka kami pasangan calon nomor urut 2. Dan kini saya akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, gantian bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Sekali lagi mohon diperhatikan, 1,5 menit akan kami berikan waktu, 1 menit kami akan berikan waktu untuk juga menjawab. Nanti sebaliknya, timbal balik ada juga respon dari pasangan calon nomor urut 2 untuk jawaban atas pasangan calon nomor urut 3 seperti tadi dilakukan. Silahkan 1,5 menit akan kami berikan waktu untuk Anda dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya, kami ingin bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Tadi juga sudah disinggung. Nomor 3, sorry. Bahwa tadi sudah disinggung. Di Kota Kendari ini sebagaimana kota-kota yang sedang tumbuh, kota yang sedang berkembang, kita sudah menemukan beberapa fenomena adanya anak jalanan. Kita melihat hari ini di 6 ini ada 1
kontestan perempuan. Kita ingin dengarkan seperti apa pandangannya tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini dan kira-kira apa akar persoalan sehingga anak jalanan ini untuk kemudian nanti diatasi oleh pemerintah Kota Kendari. Kita ingin dengarkan. Terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 3 sudah siap. Kami akan berikan waktu mulai dari sekarang. Silakan. Baik, sebagai satu-satunya calon perempuan, tentu masalah perempuan dan anak insya Allah menjadi tanggung jawab kami. Ketika masyarakat Kota Kendari mengamanahkan kepada kami pastikan semua anak di usia sekolah tidak akan ada berada di jalanan. Semua harus bersekolah. Dan sebagai kota yang layak anak, semestinya kita pastikan dulu kota kita aman dan nyaman. Tentunya paling minimal di setiap RT dan RW disiapkan taman bermain anak. Kita ketahui bersama anak-anak kita pada saat malam hari sedang berada di lampu merah. Semestinya ini adalah tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Insya Allah jika kami terpilih, semua anak di Kota Kendari tidak akan ada lagi di lampu merah. Semuanya harus ada di sekolah, belajar. Sekian. Cukup, silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 2. Silakan 1 menit ditanggapi. Kami sudah dengarkan tanggapannya, tetapi kami kembali lagi. Tadi belum terungkap, kira-kira persoalan ini apa akarnya? Bagaimana memetakannya? Karena ada prinsip yang mengatakan, mengetahui persoalan itu setengah dari menyelesaikan masalah. Tapi tadi kita belum mendengarkan, kira-kira masalah ini petanya seperti apa? Apa yang kemudian menjadi akarnya, sehingga ketika kita ingin menyelesaikan, benar-benar kita menyelesaikan dari akar persoalannya. Bukan sekedar kita memberi janji, gampang mengatakan bahwa semua harus sekolah, semua akan mendapatkan pendidikan, tapi bagaimana caranya? Bagaimana mewujudkannya? Dan itu harus dimulai dari bagaimana akar persoalan itu kita petakan dan bagaimana kemudian kita mensolusikan semua akar persoalan ini. Saya kira itu, terima kasih. Baik, mencari akar solusi. Kami juga anggarkan 1,5 menit untuk pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 2. Kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau saya terpilih jadi wali kota, ini pengalaman. Anak-anak yang tidak sekolah, saya sekolahkan. Itu saja kuncinya. Anak-anak yang ada di pinggir jalan, yang ada di lampu merah, kita panggil. Kan kita tahu bersama, Kota Kendari ini adalah kota layak anak. Maka fokusnya adalah anak. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia anak-anak itu menjadi perhatian dan fokus kita. Tahu nggak? Karena apa? Kita sudah tahu sekolah gratis, kesehatan gratis. Kalau kurang masih ada PBD dan lainnya. Tetapi yang menjadi masalah, tidak kepeduliannya pemerintah terhadap anak-anak. Karena ini kota layak anak. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang mana anak itu harus kita perhatikan. Kita sekolahkan. Dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Sampai kuliah, kalau dia pintar dengan IPK yang bagus, kita dapat beasiswa. Gratis semua. Yang kedua, kalau saya terpilih jadi wali kota, maka semua anak-anak yang ada di lampu merah, saya angkut, bawa di sekolahnya. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, kalau saudara tidak tahu penyelesaian anak ini, maka besok kau saya pecat. Terima kasih. Baik, sudah diselesaikan pertanyaan dari pasangan calon nomor 2 kepada nomor 3. Kini gantian, dimohon tenang, dimohon tenang. Halo. Saya tidak akan memulai debat ini ketika tidak tenang. Pasangan calon nomor urut 3 saya akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silahkan. Jangan melanggar timer yang sudah kami hadirkan di sini. 1 menit dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Kalau kita berbicara PBB, PBB itu pajak bumi dan bangunan. Kita ketahui bersama PBB itu dalam setiap tahun itu ada namanya susuk. Susutnya itu bahwa 2% setiap tahun dia susuk. Bangunan. Nah, Bapak, Pak Rasak dan Pak Haris, khusus Pak Rasak, Bapak adalah Ketua DPR 10 tahun. Tolong jelaskan, kenaikan PBB yang 300% sampai 500% ini persetujuan dari Bapak sebagai Ketua DPR dulu. Dan itu bertentangan. Dan itu Bapak harus tanggung jawabkan. Itu adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR. Ini harus Bapak menjadi perhatian. Kenapa Bapak tidak ada semacam pembenahan dulu secara sistematis menyampaikan ke publikasi bahwa ada kenaikan PBB yang begitu tinggi. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1,5 menit kami anggarkan untuk Anda menjawab. Pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3, silakan. Terima kasih. Di dalam kita membangun daerah ada dua kepentingan umum kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menerjemahkan aturan main yang berlaku dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin sampaikan, pada tahun 2009 keluarlah aturan tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah khusus PBB dan biaya perolehan hak atas tanah diberikan kepada daerah untuk dikelola. Maka otomatis aturan main yang berlaku waktu itu berhenti dengan sendirinya. Sebagai DPRD Kota Kendari secara totalitas, saya sebagai Ketua DPR punya kepentingan untuk menata aturan main kita. Kita tetapkanlah payung hukumnya agar pemerintah dapat menarik PBB. Di dalam penarikan PBB ada dua aturan main. Yang diatur oleh peraturan daerah, kemudian yang diatur oleh peraturan wali kota. Kenapa PBB bisa naik? PBB bisa naik karena nilai jual objek pajak yang diatur melalui peraturan wali kota dinaikkan sampai dengan angka-angka 300%. Dikalikan dengan nilai yang berada di Perda, pasti nilainya akan tinggi. Insya Allah kalau kami terpilih, maka program 100 hari saya adalah kembali melasionalkan PBB. Karena aturan mainnya berada di NJOP yang menjadi kewenangan wali kota Kendari, yaitu pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Baik. Silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 3 atas jawaban dari pertanyaan Anda tadi. Silakan ditanggapi. Silakan. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah adalah wali kota dan ketua DPR. Kalau ada hal-hal yang menyangkut pembangunan pemerintahan dan pemerintahan menjadi tolak ukur bagaimana kita menyelaraskan daripada partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi masyarakat rendah dalam membayar PBB, itu berarti menjadi cambuk buat kita. Kenapa? Karena PBB terlalu tinggi. Itu. Kalau dia rendah, pasti masyarakat akan membayar. Tapi target yang kita dapat sekarang dampaknya adalah tidak mencapai 50% apa yang menjadi peraturan daerah tersebut. Ya sebenarnya kalau saya saudaraku Parasak ini ya harus bertahan. Pak, minta maaf ini Pak, kalau untuk kenaikan PBB sampai 13%, saya minta maaf Pak. Saya tidak akan kasih naik, walaupun saya tidak akan membuka tanda tangan sebagai peraturan daerah. Karena apa? Sudah dilimpahkan urusan dari pemerintah pusat kepada kabupaten kota dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal penarikan pajak daerah. Baik, terima kasih sudah habis. Kalau sekarang tentunya tidak minta maaf ya, minta jawaban. Silakan, jawaban ditanggapi dari Anda. Terima kasih. Terima kasih. Lagi-lagi saya ingin ingatkan, kita berbicara tentang fungsi pemerintah, kemudian fungsi daripada legislatif itu sendiri. Dua-duanya ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi ini kita harus saling menghargai, menghormati atas nama masyarakat. Yang ingin kita kedepankan adalah asas-asas keadilan. Sehingga apa yang kami lakukan adalah ke depan bukan menurunkan tetapi merasionalkan. Kalau kita berbicara tentang rasionalisasi, yang timbul di dalam adalah asas-asas keadilan dari sebuah produk-produk hukum kita. Olehnya itu, pada saatnya nanti apabila peraturan daerah itu diubah berdasarkan tata aturan main yang ada adalah 5 tahun, baru boleh diubah. Kedua adalah kalau terjadi sesuatu yang sangat merugikan masyarakat secara totalitas dalam keberadaan masyarakat, kita rubah. Tetapi peraturan wali kota kapan saja bisa kita rubah. Menyangkut nilai-nilai jual objek pajak. Insya Allah kalau kita sudah pemilihan, hari ini kita ditetapkan pemenangnya. Kemudian diperintah oleh undang-undang untuk dilantik berdasarkan ketentuan yang ada. Insya Allah program 100 hari lagi-lagi saya akan rasionalkan yang namanya pajak bumi dan bangunan atas nama masyarakat. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab sanggah masih akan berlanjut. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di live debat publik Kota Kendari Metro TV sesaat lagi.